Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah wal inayah wal quwwah, sehingga sampai dengan hari ini di penghujung bulan Januari sekaligus juga di penghujung bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita mensyukuri nikmat Allah sebagai orang-orang yang menanti-nanti datangnya Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwatun hasanah, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di bulan Rajab ini sering diasosiasikan dengan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra dan Mi'raj. Kemudian asosiasi yang kedua adalah bahwa ada anggapan sebagian orang bahwa Isra Mi'raj itu adalah turunnya perintah sholat. Nah, ini keliru, harus diluruskan segera, karena Rasulullah itu mendapatkan perintah sholat itu tidak lama setelah Iqra turun, setelah turunnya ayat pertama. Namun yang dialami Nabi SAW di Isra Mi'raj itu adalah menyempurnakan kelima waktu dan jumlah rakaatnya. Jadi kaum muslimin sudah sholat jauh sebelum Isra dan Mi'raj. Kemudian dalam pembahasan kita hari ini, insyaallah beberapa aspek sejarahnya akan dibahas, sekaligus hikmahnya yang penting juga. Kenapa Rasulullah Isra dan kenapa Mi'raj, kenapa dari Masjidil Haram, kenapa sampai Masjidil Aqsa, dan lain-lain. Namun karena waktu kita zuhur ini kan sudah maju ya, sudah 12 lebih ya, sehingga biasanya memang menjelang setengah satu atau bahkan lewat setengah satu baru mulai. Jadi mungkin nanti waktunya ini saya tanya dulu nih, pas jam 1 seperti biasanya atau ada dispensasi? Lewat dikit ya, nanti lewat setengah jam ya. 15 menit, baiklah. Karena memang kalau setengah jam ini challenging, ini setengah jam jelasinnya nih. Baiklah, insya Allah nanti sampai menunggu kode dari panitia bahwa waktunya sudah habis, baru saya berhenti. Insya Allah. Baik, di slide pertama, di dalam As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah disebutkan bahwa ba'da rihlati Ta'if al-alamiyah, ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi setelah rihlahnya Nabi. Disebut rihlah ya, bukan hijrah ya. Rihlah Nabi ke Taif ya. Tapi rihlahnya bukan kayak kita rihlah jalan-jalan. Rasulullah ke Taif itu berdakwah, dan luar biasanya Nabi tidak dapat sambutan yang meriah. Biasanya kalau kita jalan kan sudah disambut di sana kan, apalagi rombongan besar gitu, nyewa hotel atau resort, wah itu udah pasti disambut. Rasulullah tidak dapat sambutan, bahkan justru cacian, makian. Bahkan banyak hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah itu dianiaya di sana, dilempari batu sampai berdarah. Makanya kalau Bapak akhir-akhir inilah ya ke Taif ya, ke umroh plus Taif itu biasanya minta antarkan atau berhenti, atau paling tidak bisnya berhenti sebentar saja di tamannya Adas, tempat Rasulullah SAW setelah dianiaya itu
berteduh ya, sebenarnya berlindung, karena akhirnya kejaran itu orang-orang itu dihalau, gak bisa ngejar Nabi. Dan Rasulullah SAW ketika pulang, setelah orang tidak lagi mengejarnya, pulang, ada peristiwa di situ tapi saya tidak bahas. Ketika pulang itu dihampiri sama Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, dan ditanya, ya, karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pilihan kepada Nabi Muhammad. Ya. Salah satu pilihannya itu adalah menghancurkan negeri Taif. Dikasih opsi itu, kasih pilihan. Apa jawaban Nabi SAW? Biarkan mereka. Da'hum bahasanya itu. Biarkan mereka. Karena kata Nabi, aku ingin agar ada di antara mereka itu nanti yang akan menjadi orang yang beriman. Jadi Rasulullah pulang itu tidak ada satupun penduduk Taif yang masuk Islam. Bayangkan. Bukan karena gagal dakwahnya dan bukan karena Nabi nggak bisa berdakwah, tapi memang sudah menjadi ketetapan waktu itu. Makanya disebut Rihlatu Taif al-Alimah, yang mengenaskan. Mengenaskan. Ya. Seandainya Rasulullah itu dakwahnya berhasil terus, kita nggak punya pelajaran kalau dakwah gagal tuh kayak apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengerti bahwa ya namanya nabi itu kesayangan Allah. Di antara para nabi paling sayang kepada Nabi Muhammad, maka istilahnya dikasih bonus lah gitu. Karena sabar, tenang, dikasih pilihan, hancurin apa enggak? Jangan. Buat Allah Subhanahu wa taala ini nabi sabarnya luar biasa. Kalau kita kan di sini diganggu dikit aja pembales. Ya kan, apalagi dilempar, pasti balas. Nah, makanya disebut sebagai rihlah al-alimah, bukan alimnya pakai lam, itu berarti sakit ya, alim. Waqa'a hadithu al-Isra wal Mi'raj. Setelah itu terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ada sebagian ulama yang melihat peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan hadiah dari Allah, atau cara Allah untuk menghargai Nabi kita yang sabar ini. Sabarnya bukan sabar mundur, tapi sabar maju dengan perjalanan yang spesial. Yaitu perjalanan ya menuju Masjidil Aqsa dan kemudian Sidratul Muntaha. Ya, bahkan sampai kepada pertemuan dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala, yang itu belum pernah ada para nabi yang lain. Kemudian waqad araha az-Zuhri dzalika qabla khurujihi ila al-Madinati bisanatin. Kalau menurut Imam Az-Zuhri, dan ini pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat yang banyak itu, bahwa ini peristiwa terjadi sebelum Nabi SAW berangkat ke Madinah bisanatin, 1 tahun. Peristiwa ini. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan ini tidak lama setelah wafatnya Bunda Khadijah dan pamannya Abu Thalib, sehingga perjalanan ini semacam rihlah dalam rangka mencas kembali Nabi. Karena Rasulullah itu kehilangan pamannya, kehilangan istrinya, dua-duanya pendukung dakwah. Bedanya istrinya muslimah, sedangkan Abu Thalib ini musyrik. Tapi dua-duanya punya jasa terhadap perkembangan dakwah di kota Mekah yang waktu itu masih banyak menolak. Jadi bayangkan, ditolak oleh orang satu kota kecuali beberapa gelintir saja yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Tapi ada 2 orang yang betul-betul mendukung Nabi all out. Kehilangan 2 orang itu, wadah. Makanya sampai tahun itu Rasulullah sebut tahun di dalam sejarah itu sebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, jadi bapak kalau ditinggal istrinya sedih nggak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau istrinya itu bahu-membahu, seperti satu tim, dan kemudian betul-betul saling dukung, pasti kehilangan. Pasti kehilangan. Maka tidak kaget kalau ketemu laki-laki yang ditinggal istrinya itu, omongannya itu berat cari penggantinya. Berat mencari sosok itu. Apalagi ini plus pula pamannya yang habis-habisan hartanya membela Nabi. Sedihnya Nabi itu bukan wafatnya saja, tapi sampai wafat gak masuk Islam. Jadi ini campur, perasaan teraduk-aduk. Ya Rasulullah berat.
melewati masa tersebut. Jadi pantaskah kira-kira kalau dikasih rihlah ke langit? Pantas. Nah, kalau saya tanya, pantas nggak kita dapat rihlah? Belum tentu. Ada yang ikut rihlah nggak kerja. Ada yang habis-habisan kerja malah nggak diajak rihlah. Manusia ini kadang-kadang kalau memutuskan sesuatu kadang-kadang nggak tepat, kan? Yang diajak jalan-jalan adalah yang nggak kerja, yang kerja nggak diajak jalan-jalan. Sering nggak ketemu begitu? Enggak lah, OJK nggak gitu. Di tempat lain, kadang-kadang kita kurang apresiasi. Tapi karena Allah SWT yang ngasih perjalanan ini, Bapak dan Ibu harus pahami, ini apresiasi tertinggi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tidak melulu urusan sholat. Jangan hanya asosiasinya cuma satu, sholat. Bukan berarti tidak penting, penting. Tetapi banyak kisah yang lain, ada lapisan-lapisan kisah. Dan juga berarti lapisan-lapisan hikmah. Ini yang saya ingin sampaikan dalam waktu kita yang terbatas ini. Di slide kedua. Ya. Wa hadithul Isra wal Mi'raj thabata binassil Qur'an. Peristiwa Isra Mi'raj ini dikuatkan dengan nas Quran. Jadi tidak boleh mukmin itu, muslim itu tidak boleh tidak percaya. Tidak boleh. Ini bagian dari iman ini. Kan mengimani kepada Allah kan, yang menjadikan semua itu, mengimani Nabi sebagai orang yang berangkat dan diberangkatkan. Berarti kita ibaratnya kalau nggak percaya Isra Mi'raj itu berarti nggak percaya sama Nabi gitu. Dan dulu ada yang nggak percaya kepada Rasulullah. Rasulullah cerita kan banyak yang masa iya sih bisa ke Palestina itu dalam semalam terus naik ke atas, mikirnya pasti sibuk, ribet gitu. Jadi ada yang nggak percaya. Kalau sekarang mungkin sebagian kita bisa percaya bukan karena nas, bukan karena dalil, tapi percayanya, oh iya pesawat banyak yang ngebut. Iya kan, bisa jadi kita percaya kepada ayat surat kisah ini bukan karena nas, padahal aslinya itu percaya pada nas dulu. Kalau percaya kepada teknologi, bagaimana menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq naik pesawat belum pernah, pesawat aja belum ada. Jadi ini ngerti ya, jadi Islam ini agama spesial. Kita diuji dengan nalar, tapi kita juga diuji dengan iman. Gak bisa cuma salah satu. Walaupun betul Islam ini semuanya logis, karena bisa dijelaskan ya dengan nalar yang runut gitu. Seperti itu. Nah, apa itu nasnya? Qala ta'ala, qala Allah ta'ala, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallah. Walaupun nanti ada slide-nya yang saya akan jelaskan itu dengan peta dan dengan penekanan, tapi cukuplah di dalam slide yang kedua ini bahwa kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan nabi kita atas kehendak Allah. Ya, seorang hambanya. Ya, berarti hamba itu orang yang taat kepadanya, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu malam saja perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Yang daerah di sekitarnya alladzi barakna haulahu. Makanya kalau ada orang pembahasan Isra Mi'raj membahas kesucian Palestina, benar, karena di dalam Al-Qur'an penekanannya ada. Yaitu penekanan bahwa daerah di sekitarnya itu berkah. Ya. Gak usah ikut pikiran orang gimana berkah perang terus. Loh, Indonesia berkah nggak waktu merdeka? Berkah kan, atas berkat rahmat Allah kan. Perang dulu kan? Emang langsung kita merdeka? Oke, perang dulu. Jadi jangan sampai kegiring kepada satu pemikiran bahwa berkah itu aman gemari pahlaw jinawi tanpa perang. Emang kita bisa menikmati Indonesia ini tanpa perjuangan? Gak bisa.
Nggak bisa. Maka orang Palestina diujinya lebih lama daripada kita. Kan nanti berkahnya jauh lebih besar di sana. Nah, jadi tidak keliru kalau orang mengaitkan Isra Mi'raj dengan kesucian negeri Palestina. Ya, tapi penekanan kita hari ini tidak di situ. Innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kemudian di slide berikutnya, fariwayatul lati saqataha tafidhu bi annal ghusla thumma bima zamzamin wa huwa fil masjidil haram. Ada lagi riwayat yang menjelaskan bahwa sebelum Rasulullah berangkat ke Sidratul Muntaha, sebelum naik burak yang makhluk, jangan disebut burung ya, karena nggak pernah ada terminologi burung. Kita aja mikir, oh kalau terbang pasti burung, kan enggak kan? Pesawat bukan burung kan? Dan bisa terbang nggak? Bisa. Gitu. Jadi sebut saja makhluk yang namanya buraq. Walaupun kalau bapak-bapak di sini ya seusia saya termasuk golongan yang pernah naik buraq. Saya pernah naik buraq. Kemayoran sini. Yang baru lahir nggak tahu. Karena dulu di Kemayoran sini ada bandara dulu sebelum ada Soekarno-Hatta, Kemayoran pesawatnya. Jadi sempat sih di Soekarno-Hatta sebentar ya sebelum tutup. Itu ada maskapai penerbangan nasional Indonesia namanya Buraq. Warnanya hijau begini nih, hijau tebel gitu. Naik Buraq. Saya pernah naik Buraq, naik Mandala, pernah Merpati zaman masih MNA, Merpati National Airlines. Nah, di samping naik Garuda. Jadi kita ini hebat-hebat orang Indonesia nih, naik Buraq, naik Garuda. Coba negeri mana yang pernah naik begitu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi anehnya sudah naik Buraq nggak percaya kepada Isra Mi'raj. Ini lucu gitu kan. Lucu gitu, lucu. Ya, yang lahir tahun 80-an, 90-an mungkin nggak ngeh gitu bahwa ada maskapai penerbang namanya Buraq. Waktu dia gulung tikar saya kasihan, Pak. Kenapa? Karena namanya. Kalau bisa pindah di siapa ownernya, under new management, tapi Buraqnya jangan dibuang gitu loh. Keren gitu. Di Arab aja nggak ada maskapai penerbangan namanya Buraq, nggak ada. Sampai sekarang ini. Etihad, Qatar dan sebagainya, nggak ada. Nah, coba dia bikin Buraq, kan keren. Jadi kita Isra terus, nggak Mi'raj tapi misalnya kalau pesawatnya vertikal Pak, ya nggak berani kita naiknya. Pernah nggak naik pesawat vertikal? Bahaya. Pesawat tuh horizontal aja, miring-miring dikit apa, tapi vertikal jangan, ngeri. Nanti pakai SpaceX-nya si siapa? Elon Musk lah. Itu naiknya vertikal, turunnya vertikal juga. Tapi belum berhasil jadi hati-hati. Jangan mau diundang Elon Musk untuk naik dia itu dulu, jangan ya. Sekalipun dia mengklaim ini bisa nanti ke langit, itu kan berarti mendekati sejengkalnya atau secuil dari Mi'raj. Begitu. Nah, ada peristiwa pembelahan dada. Ya. Saqataha tafidhu bi annal ghusla, ada pencucian. Jadi Rasulullah itu dibelah dadanya. Jadi peristiwa pembelahan dada ini terjadi 2 kali. Sekali ketika Rasulullah masih kecil, yang kedua kalinya adalah menjelang Mi'raj, dibelah dadanya, dibersihkan. Maka banyak ulama yang menafsirkan bahwa ini cara Allah mempersiapkan seseorang untuk satu perjalanan yang spesial tadi. Makanya kita kan kalau perjalanan spesial kita tuh apa? Biasanya umroh, haji itu yang spesial buat kita. Makanya sebelum berangkat kan pasti ada acara-acara, ya sebetulnya acara sebelum berangkat itu aslinya adalah taubatan nasuha. Ya taubatan nasuha itu ibaratnya ingin membersihkan semua dosa-dosa kita, meminta ampun lah paling tidak sebelum berangkat kepada sebuah special journey yang kita namakan tadi haji maupun umroh. Kalau sekarang karena sering banget itu sakralnya berkurang. Jadi orang kan kebiasa aja kayak, apalagi sekarang bisa jalan sendiri kan, atau mandiri, umroh mandiri kan. Itu banyak yang akhirnya jadi rihlah doang. Kalau dia tidak tahu, oh dia cuma cerita mudahnya booking, mudahnya ini, mudah. Spesialnya di mana? Makanya rihlah itu harus dilihat spesialnya apa. Ya, begitu. Jadi jangan sampai miss gitu, jangan sampai nggak dapet justru esensi dari perjalanan. Bahwa ketika kembali Nabi itu semakin semangat dakwahnya, sholatnya nambah, sholat wajibnya jadi nambah karena sebelum Isra dan Mi'raj kita cuman
Salat 2 kali dalam satu hari satu malam, bil asyiyi wal ibkar. Salat malam dan salat pagi. Setelah Rasulullah turun dari selesai peristiwa Isra dan Mi'raj, berubah menjadi 5 waktu. Nah itu. Makanya sahabat mulai setelah itu kan berarti sebelumnya cuma 2 kali. Setelah Isra Mi'raj jadi 5 kali, berarti intensitas tinggi. Ya. Jadi setelah itu bukan malah santai, tapi malah banyak aktivitasnya. Sholatnya makin banyak karena Allah sudah mempersiapkan dakwah di Madinah itu bakal lebih berat lagi. Waktu di Mekah cuma menghadapi orang musyrik. Kalau di Madinah menghadapi orang musyrik masih, karena mereka masih merongrong. Kedua menghadapi Yahudi. Ketiga nanti ada subspesies baru, namanya munafik. Orang munafiqin. Tuh, lawannya 3. Belum nanti kalau ditambah di Tabuk itu berarti Romawi, Bizantium tepatnya. 4 berarti. Waktu salatnya baru 2 waktu, lawannya cuma 1. Ketika nanti lawannya sampai 5, 4, 5, berarti salatnya perlu lebih banyak lagi. Betul sekali bahwa salat itu sumber kekuatan. Makanya barang siapa meninggalkan salat, dia sebenarnya mengeliminasi bantuan Allah. Ya, lihat aja orang yang jarang sholat, jarang dapat bantuan dalam peliknya kehidupan. Jadi Isra Mi'raj ini sebenarnya prosesi di mana kita ditangguhkan oleh Allah. Bukan ditangguhkan yang dihamba, tapi membuat tangguh kita itu untuk menghadapi permasalahan hidup. Ya. Sampai kemudian ada yang menjelaskan qad tabayyana syarah, ada yang mensyarahnya lebih jelas bahwa annal hikmata fi syaqqis sadri, bahwa ketika Rasulullah waktu berangkat itu dibedah dan dikeluarkan bagian-bagian dari tubuh Nabi yang memang lumrah kalau pada orang biasa, itu dieliminir, dibersihkan, dikembalikan sehingga dia tidak lagi menjadi sandungan-sandungan secara spiritual. Kalau kita ini kan kadang-kadang suka ya, kita lagi duduk asik-asik lagi sholat, tiba-tiba ada panggilan gitu, wah dalam hati kita, aduh udah banyak nih, selesai gitu. Suara-suara hati. Ini sebentar lagi kita kan Ramadan ya, pasti banyak suara hati, ya kan? Suara hati. Pada asar pada capek, padahal pada asar tuh waktunya berdoa, nanti banyak waktunya tidur. Nanti sampai kemudian hadis-hadis yang palsu keluar lagi bahwa tidurnya orang berpuasa adalah ibadah, keluar itu. Coba sekarang ini nggak ada yang keluar tuh. Tapi sebentar lagi rame itu, rame. Nah, itu dieliminasi dengan proses tadi, pembersihan hati. Fi syaqqi sadri, pembedahan dada. Ya. Wa mil'i qalbihi, dan mensucikan, membersihkan hati menggunakan tadi bima Zamzam. Ada yang menafsirkan bahwa itu dibawa langsung dari sumur Zamzam oleh malaikat, kemudian dibersihkan oleh Rasulullah SAW sebelum boleh berangkat Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi kalau permasalahan perjalanan bukan jumlah perjalanannya, tapi kualitas perjalanannya. Kalau ditanya sholat, betul memang kalau rukunnya terpenuhi sah sholatnya, tapi kita tidak hanya melihat jumlahnya saja, tapi melihat efek dari sholat itu. Itulah Isra Mi'raj. Sudah berubah belum kita? Bicara transformasi lah macam-macam. Kita lihat apakah sholat kita, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah sholat kita sudah menjauhkan kita dari perbuatan buruk dan perkataan buruk? Kalau belum, padahal para ulama ada yang mendefinisikan Isra-nya kita, Mi'raj-nya kita itu adalah sholat. Mi'rajnya manusia biasa itu sholat. Jadi ketika kita tadi sholat itu, ruh kita itu sedang dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lihat kita waktu baris itu. Jadi kita Mi'rajnya Masya Allah 5 kali paling tidak sehari semalam. Belum lagi yang sholat sunnah kan, sholat sunnah begitu. Tapi apakah semua orang yang balik kembali setelah sholat selesai, apakah menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih taat, orang yang lebih soleh? Apa tidak? Itu yang menentukan kualitas
mi'rajnya kita secara dalam tanda kutip ya, dalam tanda petik. Nanti takutnya diterjemahkan letterlock repot ini. Ya, Ustaz Agung membuka jasa mi'raj, wah repot. Saya nggak jualan mi'raj. Ya. Saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita sudah ngangkat tangan Allahu Akbar, stop yang lain-lain. Jangan mikir yang lain-lain. Fokus di situ saja. Anda lagi dilihat Allah. Komunikasi dengan Allah, ya Allah, macam-macam, arahkan ke sana saja. Jangan yang lain-lain. Makanya biasanya kalau sampai baru Allahu Akbar, ya Allah tadi cucian belum, nasi, piring, laporan, yang biar keren, laporan gitu kan, budget segala macam. Itu akhirnya lu bingung nih udah 3 atau 4 ya. Itu ketika mi'raj kita kualitasnya rendah. Ya, gitu. Nah, terkait dengan hati ini, wa mil'i qalbihi imanan wa hikmatan. Harus evaluasinya, imannya naik enggak, terus hikmahnya naik enggak. Hikmah itu orang yang jadi bijaksana. Bijaksana itu orang bisa menilai orang lain sesuai dengan keadilan, mizanul adl, mizan timbangan keadilan. Ya, isti'dadan lil isra'i bihi, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala istidal, ya, istidad itu maksudnya persiapan sebelum kita berangkat. Makanya persiapan kita sebelum berangkat apa? Niat. Salat kan? Mi'raj kita itu salat bentuknya. Niat, wudu, kemudian konsentrasi berupa nanti khusyuk namanya. Ya, seperti itu. Jadi niat, wudu, khusyuk. Tumakninah selama prosesnya ditutup dengan salam. Jadi kalau orang yang memahami hakikatnya itu, dia itu tidak nunggu-nunggu salam. Karena kan salam itu artinya exit, selesai. Padahal barang siapa yang menikmati perjumpaan dengan Allah, senang salat itu sedikit lebih panjang. Ya, sekarang kita nggak ngomong, oh iya, tapi nanti datang Ramadan, imamnya agak panjang dikit, nah batuk. Yang punya pengalaman mimpin salat tarawih kan, orang sehat semua, sebelum sholat gak ada yang batuk, tapi kalau sholatnya kepanjangan, pada batuk di belakang. Padahal kalau pakai imam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, batuk-batuk ngasih kode batal. Batuk-batuk ngasih kode itu batal. Kita kan mayoritas di Indonesia kan Syafi'iyah. Sadar nggak sadar? Sadar nggak sadar? Coba. Kalau dia nggak sadar, kita lihat aja wudunya. Oh iya Syafi'i gitu kan, batalnya dan sebagainya gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang bermazhab Syafi'iyah. Lanjut di slide berikutnya, wabadaan faragal mulkanu min syakki sadrihi wa ghaslihi wa li'amihi asro. Setelah selesai semua proses-proses tadi, pembedahan lah, pencucian, kembalikan lagi, masukkan lagi, maka barulah berangkat ila Baitul Maqdis, menuju Baitul Maqdis. Sekalipun di dalam surah Al-Isra ayat 1 dan ayat 1 itu disebutkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, bapak-bapak dan ibu-ibu perlu tahu, nggak ada masjidnya waktu itu. Yang jangan dibayangkan Anda nanti umroh kan atau haji melihat Masjidil Haram gede banget. Sebesar ini ya dulu Rasulullah pergi. Nggak ada itu. Rasulullah waktu berangkat di zaman itu hanya ada Ka'bah. Sekitarnya tempat orang tawaf, tapi mayoritas tempat itu didominasi oleh asnam. Asnam itu berhala. Berhala. Kenapa disebut masjid? Karena Allah dari dulu sudah memang takdirkan tempat itu bakal jadi masjid. Benar-benar jadi masjid, tempat sholat setelah Rasulullah diberikan satu kemuliaan, yaitu Fathu Makkah, membebaskan kota Mekah, dibersihkan sama Nabi, baru jadi tempat sholat. Jadi waktu Rasulullah berangkat, di sekitar Ka'bah itu, kalau Imam berdasarkan keterangan Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Katsir, ada 350 patung, kalau nggak tahu berhala, patung-patung di sekitar Ka'bah dan di dalam Ka'bah, di dalam rumahnya itu, di dalam pintu, di dalam ruangan. Begitu. Juga ketika nanti mendarat di sekarang kita sebut sebagai Al-Aqsa,
Masjidil Aqsa nggak ada masjidnya juga. Pondasinya sudah ada, tetapi tidak ada. Kenapa? Baru dibangun di zaman Bani Umayyah nanti. Jadi setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, baru dibangun masjid dalam arti tempat sholat. Nah, hati-hati memahami Al-Quran. Makanya perlu tafsir, perlu bimbingan mufassir, perlu belajar Al-Quran supaya ngerti maksudnya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidnya di situ simbolis, belum ada fisiknya, belum ada. Begitu harus ngerti. Al-Baitul Maqdis alal buraq, jadi kalimatnya alal buraq, di atas buraq. Tidak disebutkan tuyur atau enggak disebutkan ini burung apa kendaraan ya atau wahana, enggak, hanya disebut buraq. Ulama ada yang mengambil serpihan-serpihan informasi, bentuknya memang seperti ini, akhirnya kebablasan. Karena kita lihat itu di Persia itu banyak lukisan-lukisan buraq, karena di Persia ini muslimnya masih terpengaruh dengan budaya Fars. Makanya Rasulullah di buku-buku yang terbit di wilayah Persia digambarkan buraqnya, digambarkan bukan hanya burung, digambarkan ada sayapnya, ada kakinya, dan wajahnya dibuat seolah-olah perempuan. Ini yang berkembang di Eropa, bahwa Muhammad naik burung perempuan. Makanya dakwah itu berat, Pak, untuk meyakinkan. Itu muslim aja kadang-kadang begitu pandangannya terhadap buraq itu. Padahal kita Ahlussunnah wal Jamaah harus memahami bahwa ini banyak simbol-simbol saja, tidak disebutkan aslinya. Ya, haitsu shalla bil anbiya'i fihi. Nah, itu yang paling benar, dahsyat itu. Yang mengundang banyak pertanyaan. Rasulullah ternyata waktu mendarat di Masjidil Aqsa itu bertemu dengan seluruh nabi bil anbiya dan salat, ya. Haitsu shalla bil anbiya'i fihi, di tempat yang nantinya menjadi Masjidil Aqsa itu Allah hadirkan semua nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam dalam bentuk yang hanya Allah yang tahu. Hadir dan bercakap-cakap, berbincang-bincang. Semua nabi kenapa tahu ini Nabi Muhammad SAW? Ada penjelasan di surah Ali Imran yang mereka mengatakan seluruhnya qalu bala syahidna. Ada jelas di situ. Jadi dan mereka sholat. Salatnya menggunakan syariatnya siapa? Syariat Nabi Muhammad SAW, itu hanya 2 rakaat. Belum berangkat, belum balik, belum ada 5 waktu, belum ada itu subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya belum ada. Jadi cukup 2 rakaat saja diyakininya. Salat siapa yang mimpin? Baginda Nabi SAW. Jadi Rasulullah pernah mengimami seluruh nabi sebelum berangkat. Itu menunjukkan bahwa perjalanan ini super spesial. Sampai harus dihadirkan. Padahal kan nabi itu semuanya sudah meninggal dunia. Satu-satunya yang ikhtilaf apakah Nabi Isa sudah meninggal atau meninggal sementara nanti dibangkitkan, karena ada riwayat sahih bahwa nanti akan turun ke dunia dalam rangka membantu Imam Mahdi mengalahkan Masihid Dajjal. Bukan Dajjal ya, Masihid Dajjal. Karena Masihid Dajjal itu maksudnya ada sosok yang kita kenal sebagai Dajjal yang mencoba mereplikasi Nabi Isa. Ya, hati-hati. Makanya disebutnya Masihid Dajjal. Dajjal itu kopi maksudnya, meniru. Jadi kalau cuma Dajjal, mesin fotokopi bisa kita sebut mesin Dajjal karena dia meniru, atau scanner kamera. Tapi kenapa dikasih Al-Masihid Dajjal atau Masihid Dajjal tanpa alif lam? Yang dia tiru adalah Nabi Isa, karena dia tahu umat Islam ini semua yakin bahwa Nabi Isa akan turun, diduluin sama dia. Sayalah Nabi Isa, dan banyak yang percaya. Makanya tiap Jumat sering-sering membaca surat Al-Kahfi. Nanti keturunan kita, nah mungkin kita ya nggak tahu ketemu nggak ya, tapi keturunan kita lah nantinya, ya, zuriat kita itu bisa membedakan ini Masihid Dajjal, nanti yang benerannya Al-Masih Isa bin Maryam.
Ya, kita kan suka ketuker ya sekarang ya. Sekarang sudah tahu AI bisa membuat orang yang cuma difoto 2 dimensi berubah jadi 3 dimensi. Sudah ada alatnya. Foto bapak kita, foto ibu kita waktu mereka nikah, seandainya ada fotonya, dimasukkan ke program AI ini, bisa ngobrol dia, bisa lirik-lirik, matanya kedap-kedip, bisa pelukan. AI sudah dahsyat, Pak. Kalau AI berupa aplikasi yang ada di handphone kita aja bisa membuat orang yang cuma kelihatan depannya aja bisa bergerak animasi, apalagi Al-Masihid Dajjal nanti. Kebayang nggak? Makanya nanti orang banyak berbondong-bondong ikut mereka. Ini tersirat juga di dalam Isra Mi'raj. Ya, makanya hubungannya kenapa Jumat kan lihat teman-teman kok pada baca surah Al-Kahfi. Yang lain tilawahnya berhenti dulu. Al-Kahfi dulu sekali minimum. Kapan mulainya? Maghrib hari Kamis. Kapan selesainya? Asar atau menjelang maghrib Jumat. Jangan, saya mau bacanya Jumat malam aja lah. Ya udah lewat. Kita itu umat Islam itu menghitung hari bukan jam 12 tengah malam. Kita itu menghitung hari kapan? Maghrib sampai maghrib. Ya. Ini hari Kamis kan? Jumat itu kapan mulainya? Nanti maghrib. Itu sudah Jumat. Ya, jangan ketika masih baca kan? Seolah-olah Jumat itu baru masuk setelah jam 12.00 itu, 24 itu. Itu udah setengah jalan dia hampir. Seperempat jalan. Oke. Kemudian banyak riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan ya, wa wasafa ya hayatahum thumma araja bihi ila sama'is sabi'ati. Naik langit itu ada 7 sabi'ah, 7 level tapi pelan-pelan satu-satu naiknya, bukan saat. Kenapa? Karena Allah ingin pertemukan dengan para nabi yang memang bersemayam di situ. Tingkatannya yang diyakini adalah maro bi baqiyatis samawatis sittah ya multaqayya. Ngobrol itu dengan nabi itu. Jadi bukan cuma kayak kita absen ting gitu, bukan. Tapi ngobrol. Karena setiap nabi itu kan baru kali itu ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi ada diskusi. Makanya Rasulullah itu kenapa dakwahnya itu sukses? Karena menghimpun experiences dari seluruh nabi-nabi, khususnya yang ada di setiap langit itu. Jadi Nabi itu walaupun hidupnya sebentar dalam dakwah itu cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun kurang lebih di Madinah. Tapi resource-nya dari seluruh nabi. Nabi Adam nggak bisa begitu karena yang lain belum ada. Nabi Idris, kalaupun dia mau learn from the past, hanya Nabi Adam. Nabi Nuh lumayan, ada Idris, ada Nabi Adam. Rasulullah lumayan banget. Kenapa? Mundur aja dari Nabi Isa sampai Nabi Adam alaihissalam. Ketemunya siapa saja? Mutaqaya bil anbiya'i Adama wa Yusufa wa Idrisa wa Isa wa Yahya bin Zakaria wa Harun wa Musa. Tuh. Jangan tanya saya kenapa nabi-nabi itu, kenapa enggak nabi yang lain? Ya ini ada hikmahnya. Ya, ada yang menafsirkannya belajar dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di langit yang pertama. Nabi Yusuf itu apa? Pernah di penjara, digoda sama ibu negara. Ngerti nggak? Ibu negara Zulekha itu kan ibu negara. Itu langit satu saja sudah kayak begitu belajarnya. Maka Rasulullah tidak pernah tergiur dengan macam-macam. Kan orang Yahudi berapa kali ngumpan perempuan kepada Nabi. Diumpan, tahu umpan? Di set up supaya terjadi perselingkuhan. Karena Rasulullah itu tidak begitu. Belajar dari mana? Di antaranya belajar dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu kan hampir kena fitnah kan. Untung ada hakim yang adil. Coba lihat robek bajunya di sebelah mana. Robek bagian depan Yusuf yang mulai, robek di belakang perempuan itu yang mulai. Tapi karena robeknya di belakang, tapi dia ibu negara, istrinya raja yang berkuasa di Mesir waktu itu, nggak jadi dihukum. Malah yang masuk penjara Nabi Yusuf. Ya. Ada yang namanya Yusuf di sini.
Ujiannya sudah seperti Nabi Yusuf belum? Enggak Ustaz, malah kepingin diuji. Wah, jagoan. Kepingin diuji. Kenapa? Supaya bisa ketemu Zulekha. Survive enggak? Ya, jangan-jangan nanti baju yang robek yang depan semua nih. Ya, bikin move. Nah, gitu. Dan masih banyak lagi tentu saja. Nabi Idris, ya. Nabi Isa jelas ya. Nabi Zakaria, Nabi Harun. Harun itu sebenarnya Harun wa Musa di satu paket. Harun wa Musa wa Ibrahim. Maaf tadi saya gitu. Harun wa Musa, baru kemudian wa Ibrahim, itu maksudnya satu paket. Masya Allah. Nah, slide berikutnya. Saya sambil ngelihat kode ini. Kalau nggak ada kode, lanjut sampai jam 2 kita. Tapi kalau ada kode saya berhenti. Ya, Masya Allah. Masalah yang slide berikut ini saya skip saja, karena ini masalah fikhiyah ya. Kalau nanti ada yang nanya ya saya jawabnya pakai ini. Nah, berikutnya yang penting ini ada peta. Yang ada peta ini menarik. Ini sebagai mungkin slide terakhir ya, 2 peta berikutnya ini. Ini bagaimana para ulama menjelaskan perkata, singkat saja. Subhana, maha suci. Allahnya nggak disebut. Kenapa enggak Subhanallah? Karena cuma Subhanalladzi. Allahnya nggak ditulis. Kenapa? Karena nggak ditulis juga pastinya Allah itu sumber kesucian. Hebat ayat ini. Oh, kalau dikuliti Pak, bisa berjilid-jilid buku dari satu ayat ini. Kitab-kitab tentang Isra Mi'raj itu cuma ngulik satu ayat saja ditambah hadis-hadis, itu bisa jadi beberapa ratus buku. Itulah the power of language, the power of Quran. Makanya kita ini, saya berapa kali sering ingetin di sini, mbok ya punya target Ramadan ini belajar bahasa Arab yang basic aja kalau belum pernah. Yang basic. Kenapa kita perlu belajar bahasa Arab? Supaya kita bisa menikmati Al-Quran. Nggak usah jadi ulama yang tinggi-tinggi, menikmatinya aja. Enak dengarnya. Ngerti imam baca apa itu, ngertinya bukan cuma ngerti bunyinya, tapi tahu maksudnya. Kalau dalamnya tafsir. Maaf. Alladzi asra, yang memperjalankan, berarti kekuasaan Allah. Jadi bukan kehebatan Nabi, tapi kekuasaan Allah. Bisa memindahkan seorang hamba Allah yang secara jasad manusia, tapi bisa menembus bintang-bintang yang langit-langit semua itu, ya. Ada yang membuktikan bahwa malaikat itu bergerak hampir sama dengan hitungan-hitungan modern kecepatan cahaya, the speed of light, ya. Di slide berapa tuh saya sempat siapkan, walaupun saya pesimis nyampe slide terakhir. Dari slide kedua terakhir coba ngebut dikit kecepatan cahaya dalam Al-Quran, ya. Di surah As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Allah yang ngatur langit dan bumi ini, segala urusan naik kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang kadarnya itu seperti 1000 tahun. Jadi urusan di bumi ini sampai kepada Allah itu menempuh dalam satu hari di dunia seperti 1000 tahun. Kemudian dari riwayat Aisyah, khuliqatil malaikatu min nurin. Sesungguhnya malaikat diciptakan, satu-satunya makhluk Allah yang Allah ciptakan dari cahaya, min nurin. Ya. Kok sekarang kita pakai istilahnya satuan kecepatan cahaya. Ya. Wa khuliqal jannu, jin maksudnya, min marijim min nar, dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam diciptakan seperti yang kalian sudah tahu, yaitu dari tanah. Nah, terus di slide terakhir, saya takut ini nanti kalau ditutup jadinya nggak dapat. Nah, slide terakhir itu adalah dihitung nih para ilmuwan, satu hari sih dari situ sekitar 23 jam 56 menit 4,09 detik, bukan 24. Kita membulatkan itu sebenarnya 24 jam. 24 jam itu. 23 jam 56 menit 4,09 detik. Total kalau didetikkan, dijadikan satuannya dijadikan detik, 86.164 detik. Satu bulan, ya, bulan mengelilingi bumi, itu kita ngitung bulan itu kan begitu, adalah jarak yang ditempuhnya itu keliling bumi itu 2.900.000
152.612,27 kilometer itu bulan. Nah, jarak yang ditempuh oleh malaikat ke arasnya Allah, jadi ini probabilitas atau menghitung sejauh mana sebenarnya tempat yang disebut dengan Sidratul Muntaha itu dihitung sama ilmuwan, ya, itu 2 juta tadi yang 152.612 km kali 12 kali 1000 supaya tahu 1000 tahun karena jaraknya 1000 tahun. Setelah itu total jarinya kurang lebih 25 berapa nih? 1 2 3 25 triliun ya. 831 25 miliar 831. Benar 25 triliun ya. 831 miliar 347 juta meter. Ditempuh dalam kecepatan cuma 86,164 detik. Ketika dibagi hasilnya 299.792.802 meter per detik kecepatan malaikat itu. Kalau kita nggak diapa-apain terus dijalankan secepat itu, Pak, hancur badan kita, Pak. Buktinya apa? Kita ketika naik bis saja kan, bisnya ngebut dikit aja langsung kayak ada yang hilang badan kita kan, kayak ketinggalan di mana. Apalagi kalau misalnya kena gejelukan gitu, apa namanya, sat gitu kan, jembatan, tuh pernah nggak? Kita merasa masih di sini nih, tapi badan kita udah di sini. Pernah nggak? Belum pernah naik bis berarti, belum pernah pantura ini. Ya, sekali-kali banyak-banyak istighfar naik bis pantura. Pernah kan terasa? Kita merasa masih di sini nih, tapi badan kita sudah di sini. Nah, kayak begitu. Tapi kecepatannya 299.792.802 meter per detik. Ternyata ilmuwan kayak Stephen Hawking, apa namanya? Yang paling cerdas itu diantaranya tuh si siapa? Einstein menghitung kecepatan cahaya berdasarkan ilmu modern 299.792.458 meter per detik. Selisihnya cuma 344 meter per detik. Hitungan ini ya plus minus lah, nggak sama persis. Berarti malaikat itu terbangnya 299.792.802 meter per detik. Berarti mendekati kecepatan cahaya. Sekarang Rasulullah kan terbangnya sama malaikat. Siapa yang menemani? Jibril. Jibril tidak pernah disebutkan naik buraq. Buraq itu berarti sebuah wahana supaya Nabi survive sebagai manusia dalam kecepatan dahsyat itu. Seperti itu. Jadi Masya Allah, Al-Quran hadis ini ilmiah. Tinggal menunggu profesor doktor ibaratnya gitu yang mau mikirin gitu kan. Habis waktunya, sudah. Bener, alhamdulillah saya loncat kedua terakhir. Kalau enggak, lepas ini. Satu hal yang perlu ditanamkan dalam hati kita bahwa Nabi kita itu spesial. Pulang utuh, Pak, nggak ada tangannya ketinggalan, hidungnya ketinggalan, nggak ada. Padahal kita sering nonton film-film Star Trek itu kan, Star Wars apa itu, ya kan? Orang kan diteleport gitu kan, kecepatan cahaya, kan suka ada yang ketinggalan atau hancur. Nabi kita utuh, balik lagi dan berjuang lagi, berdakwah lagi, baru meninggal sesuai dengan kemanusiaannya, meninggal pada waktunya ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Selesai. Jadi Masya Allah Isra Mi'raj ini ya indahnya kita itu santai bahasnya 2 jam gitu ya, tapi karena 40 menit ya sudah segitulah dapatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Barakallah.